warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir masjid dan seluruh jamaah subuh Masjid As-Salam Arjosari rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Jadi kalau tidak bersamaan memang saya akan hadir, tapi karena bersamaan saya tidak bisa, kecuali saya di cloning. Memang berderetan itu di akhir bulan. Pertama saya dapat tugas visiting scholar ke Singapura untuk penelitian pembelajaran bahasa Arab dan studi Islam. Yang berikutnya bimbing umroh secara mendadak karena ada ustadz yang tidak bisa berangkat, akhirnya saya menggantikan. Dan yang kemarin tanggal 3 sampai tanggal 11 saya baru pulang dari Yordania. Oleh-olehnya penelitian di kertas. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana ke Yordania itu ya. Nah, jadi karena tugas-tugas visiting scholar dan visiting profesor, dengan doa Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya pulang dengan selamat, sehat walafiat. Nah, marilah kita awali kajian kita dengan doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, perjalanan saya ke beberapa tempat tadi yang saya ceritakan, saya akan rangkum supaya Bapak Ibu bisa membayangkannya, karena saya hanya bisa memberikan gambaran. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ya memang harus ke sana sendiri, ke Yordania yang perjalanannya mirip dengan kita haji atau umroh ke Makkah, sekitar 10.000 km. Kalau 10.000 itu berarti kalau kita dari Malang ke Jakarta sekitar 1.000 km, maka kira-kira 10 kalinya Malang Jakarta. Nah, kawasan Yordan itu adalah kawasan yang dulu disebut dengan Syam. Nah, gitu ya. Masih ingat dengan rukun yang ada di dalam Ka'bah? Berapa rukun? 4. Ya, rukun yang pertama rukun apa? Rukun Hajar Aswad. Rukun yang kedua
Coba dibuka di websitenya. Gak keliru tak dulu itu orang haji sama umroh. Kalau keliru nanti harus diulangi. Coba ada berapa rukun sih? 4. Nah, rukun pertama Hajar Aswad. Coba kalau yang kita baca Rabbana Atina itu rukun apa ya? Yamani. Yamani itu berarti sisi yang keberapa? Diulangi lagi berarti sisi yang keberapa? Rabbana Atina itu kan yang terakhir. Kalau namanya Ka'bah itu artinya benda yang berbentuk kubus, kan cuma 4 sisi. Kalau 4 sisi berarti kan 4 rukun. Kalau 4 rukun Yamani itu sebagai terakhir, berarti kan tersisa 3 toh? Nah, coba ingat-ingat manasiknya. Sudah ketemu? Nah, bagaimana? Tidak ada pulsanya kan? Ya, jadi rukun-rukun itu sebenarnya menunjukkan arah negara. Yamani itu ke wilayah-wilayah Yaman. Yaman itu Yamin. Yamin itu artinya kanan. Ya, ashabul yamin golongan kanan, ashabus shimal bagian kiri. Nah, kanan dan kirinya bagaimana? Kanan dan kirinya Hajar Aswad itu atau Ka'bah sebagai epicentrum dunia. Jadi itu menunjukkan ada rukun apa tadi? Hajar Aswad. Berarti itu letaknya Hajar Aswad itu maksudnya. Kalau Hajar Aswad itu ditarik garisnya, arahnya kemana? Asia termasuk Indonesia. Jadi 4 itu menunjukkan wilayah benua atau wilayah negara atau wilayah 4 arah penjuru angin menurut Ka'bah, gitu ya. Nah, kalau kita biasanya kalau lihat maps itu paling atas arah anginnya apa? U. U itu adalah simbol utara. Kalau bahasa Inggrisnya north. Nah, bawah itu south, selatan. Kanan east, Jawa. Jawa timur, arah timur, terbit matahari, atau yang disebut dengan daerah Masyrik. Kalau sebelah kiri west, Maghribi. Ya, coba dicek. Ini sambil kita belajar ilmu geografi. Kenapa orang menyebut kalau kita menghadap kiblat itu ke arah barat? Karena kita ini timurnya Masjidil Haram. Itu loh maksudnya. Tapi kalau dicek lagi dengan kompas, karena kompas itu tingkat presisinya berbeda, maka ada yang mengatakan bahwa tidak barat 0 derajat, tapi miring ke kanan 23 derajat. Itulah yang pernah dicek Masjid Gede oleh Ustadz Darwis waktu film Sang Pencerah. Kok lupa sudah filmnya. Nah, kalau ke Jogja itu dilihat lagi, cek. Oh ya, kalau misalnya kita lihat di sini, ya kita punya aplikasi Al-Quran. Di situ namanya ada jadwal sholatnya. Ada jadwal sholat nih. Kita cek ya. Nah, ini update. Misalnya Blimbing Kota Malang tanggal 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah menuju waktu terbit berapa kira-kira?
menit lagi. Imsak 03.51, subuh 4.01, terbit 5.19. Nah, cek di kiblat tuh ini kiblatnya. Nah, jadi di sini itu kan kelihatan tuh. Meletakkannya tidak berdiri tapi seperti ini. Datar. Nah, begitu maksudnya. Nah, saya ke Yordan itu adalah dulu namanya Syam. Kalau kita mendengar cerita tentang perdagangan Nabi ke negeri Syam, ya di situ, gitu ya. Nah, Syam dulu itu ada 4 wilayah di sekitar Yordania itu. Apa coba? Ada perbatasan dengan Syria. Terus 2 yang ada Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Jadi dalam bahasa Arabnya Baitus Salam atau Baitul Lahm, Bethlehem. Nah, terus di situ ada juga daerah yang termasuk yang dikuasai Israel. Jalur Gaza, gitu ya, yang rame-rame itu. Ya sudah sekian banyak sudah wilayahnya. Padahal itu dulu daerahnya adalah Syam, ya. Ya Allah takdirkan memang sejarah kita seperti itu. Maka daerah Yordan atau daerah Syam itu 75% kisah dalam Al-Quran menurut ahli sejarah itu adalah di wilayah Syam. Ya. Nah, wilayah-wilayah itu tadi tempat perdagangan Nabi waktu menjalankan barang dagangannya siapa? Siti Khadijah sebelum jadi istrinya. Padahal Bapak Ibu bisa cek perjalanan dari Yordan ke Mekah itu berapa kilometer? Sudah tetangganya kok. Sudah saya katakan tadi tetangga. Jadi kalau sudah masuk ke situ tinggal melewati perbatasan itu sudah masuk. Nah, jadi arah seperti itu. Jadi belajar kalau kita lihat Al-Quran itu kita lihat peta biar kita tahu posisinya. Ada Al-Kahfi. Surat keberapa itu? 18. Ayo dicek mulai dari ayat keberapa tentang Ashabul Kahfi. Waduh, gimana ini? Coba, ayo. Yo, berapa? Katanya kalau setiap Jumat baca. Masa tuh akan baca WA gini nih. Saya akan gambarkan kira-kira ayat berapa yang saya gambarkan ini. Harus bisa. Cepat. 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 Kalau enggak disetrap. Ya aku gambar ini sapi loh ya. Aduh. Berapa Jumat sudah?
Kalau baca itu harus dilihat terjemahnya kalau tidak ngerti. Nah, kalau tidak masuk ya tidak tahu. Gambar sampai persis ini. So, ayo. Buka-buka aja Bapak. Kan sudah menutup aurat semua. Allah di sini itu lagi. Nah, coba perhatikan nih. Ya. Jadi inilah gunungnya. Ya. Inilah gunungnya. Nah, di situ tuh Ashabul Kahfi yang diceritakan mulai dari ayat Lala iyalah masalah apa ya? Ya. Bapak, pertama kali ayat itu yang nyebut tentang kahfi. Di awal kan ya. Jadi Allah ingin memberikan mukaddimah bahwa Allah itu ingin menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu pada Nabi Muhammad itu. Jadi domirnya itu domir anta, engkau. Nah, coba dilihat di dalam kurung itu kalau ada terjemahannya ya. Jadi itu adalah engkau wahai Muhammad, diceritakan. Karena memang zaman ini adalah zaman yang dulu sudah dilampaui. Di sana ada Wadi Musa, Wadi Rum, ada Al-Badra, ya, Petra. Jadi kalau nama Petra sampai hari ini ada sekolah-sekolah Kristen yang namanya Petra, itu adalah namanya ada hubungannya dengan daerah itu, yaitu daerah istana orang Romawi yang aslinya adalah gunungnya dipahat. Itu menjadi satu kawasan yang sangat luas. Jadi kalau lihat dari situ itu sangat indah sekali. Nah, saya di dalam perjalanan ini visiting profesor itu ingin melihat bagaimana itu sejarah berbicara, bebatuan itu berbicara. Inilah daerah ini disebut dengan Ar-Raqim. Ingat? Ayat keberapa itu istilah Raqim? Nah, jadi kan Ashabul Kahfi war-Raqim ya. Nah, betul enggak? Raqim itu artinya ada 3 tapi penafsirannya ada 10. Ya. 1 diartikan nomor. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada syari', ada raqam, ada jalan, ada nomor. Nah, raqam itu adalah nomor. Raqim ya, itu bisa disebut dengan nomor, bisa disebut dengan tulisan. Tulisan di batu itu namanya ar-raqim atau prasasti. Nah, jadi prasasti itu atau bagian dari situs itu namanya raqim. Yang kedua adalah anjing. Jadi nama anjing itu ada yang satu menafsirkan tentang warraqim itu wawunya menunjukkan bahwa nama binatang itu. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Kahfi itu diresapi walaupun belum pernah ke sana. Jadi cita-cita lah kalau kita membaca sesuatu, kita baca Ilal Masjidil Haram gitu kan, kepingin ke sana.
lihat sejarahnya, lihat geografinya, letaknya di mana, cek di maps berapa kilometer kira-kira. Saya nanti mudah-mudahan bisa ke sana. Madinah, ya yang dulu namanya Yathrib. Kemudian kalau diceritakan Ashabul Kahfi. Jadi hampir setiap Jumat kita ini, walaupun kita mungkin ada yang tidak selalu istiqomah, tapi tanamkan pada diri, kalau saya tidak bisa ke sana mungkin anak-anak saya. Kalau anak-anak saya tidak ada, mungkin cucu-cucu saya. 30% yang kuliah di Yordania University itu adalah anak-anak Indonesia yang terbaik. Hafal Quran, pinter bahasa Arab, ya. Jadi penting nggak itu? Nah penting, makanya selain dari bahasa Inggris. Jadi peradaban-peradaban itu dikuasai dari bahasanya. Maka dari itu didiklah anak-anak kita ini dengan bahasa supaya kita mengerti bangsa. Ya. Yang kedua adalah Ar-Raqim itu namanya wilayah, dairah. Kalau saya menyebut dairah itu dari bahasa Arab. Daerah atau wilayah. Wilayah juga bahasa Arab. Wilayah itu bahasa Arab. Nah, selain itu ada penafsiran-penafsiran yang lain. Tapi ada 3 hal ini yang kita lihat. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena di dalamnya sini itu ada memang prasasti tulisannya itu. Nah, coba perhatikan di situ. Coba baca di ayat yang ke-9. Siapa yang bisa baca? Ketemu Mas? Ketemu? Ayo coba baca. Yang bagus. Itu mestinya seperti itu. Baik, berarti dulu. Di mana ajabanya? Ajabah itu apa Mas? Di situ Mas diterjemahkan. Ajabah ini diterjemahkan sebagai yang menakjubkan. Ajaib, ajaibun, menakjubkan, takjub. Jadi kalau kata ajaib itu aslinya dari bahasa Arab, bikin orang mentakjubkan. Memang saya kan cuma cerita-cerita atau baca-baca saja, yang nggak bisa dong saya takjub. Tapi begitu saya perjalanan dari Amman ke sana itu, baru saya setiap langkah kaki saya menunjukkan bahwa Masya Allah, ternyata banyak bumi Allah yang belum kita jajaki. Jadi kita tidak tahu kebesaran Allah lewat Al-Quran yang diceritakan tadi, kalau kita tidak fantasiru fil ard. Kalau di surat Al-Jumu'ah itu kan sudah jelas. Coba, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ya, fantashiru fil ardi itu penting untuk melihat ini, salah satunya supaya kita takjub. Oh, ternyata kalau gambaran dalam Al-Quran itu kan cuma tulisan, tapi kalau kita tahu kondisi yang sebenarnya, Masya Allah. Ya, saya memberikan motivasi kepada anak-anak semuanya, terutama anak saya. Jadi anak saya itu saya katakan, cita-citamu harus tinggi, gantungkan cita-citamu di atas bintang Suraya. Kenapa kok harus bintang Suraya? Kalau ada jatuh-jatuhnya itu masih bintang yang lain gitu. Tapi tidak usah bintang film.
Kalaupun jadi bintang film, kemarin saya ketemu dengan Ari Untung, itu bintang filmnya bintang film yang hijrah, artis yang hijrah masuk Muslim United, yang selalu ngundang kalau Soma, Sadi Daya keliling itu loh. Nah, anak-anak Taki ya. Jadi kalau saya gambarkan kemarin, memang luar biasa. Dari masuknya saja ke sini, kira-kira ada 2 jam saya perjalanan di Aman itu. Nah itu sudah melihat bagaimana keajaiban yang Allah berikan di samping kanan kirinya. Batu-batu itu bisa jadi rumah, tebing-tebing bisa dipahat. Pakai apa kira-kira? Kalau kita ini kan pakai pahat yang gini-gini lah. Nah kalau pakai pahat batu yang besar dan keras gitu tuh pakai apa tuh? Kalau tidak orangnya lebih kuat daripada batu. Jadi kalau saya katakan perjuangan hidup itu memang iya. Orang kalau bela kebenaran itu harus bisa mengukir di atas batu. Maka disebutkan at-ta'limu fis-sighari kana kasi'alal hajari, at-ta'limu fil kibari kana kasi'alal ma'i. Pareng. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Emang sulit, tapi harus dilakukan. Daripada sudah belajar telat di waktu tua, akhirnya seperti mengukir di atas lali to'ani takonial kafi lali takoni iki lali kulali main takoni isu wis mangan apa turu padahal piringnya sing di ngarepe. Nah jadi kalau saya ceritakan bahwa di zaman itu, jadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu, keberapa sih Khalifah Umar itu? Kedua. Ayo, berapa jumlahnya Khalifah Asal? Khulafaur Rasyidin 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat, nah, jadi masa yang kedua itu setelah Nabi wafat, itu kan perluasan Islam dalam kaitannya dengan dakwah itu sudah mulai. Karena kan kalau udah tidak ada Nabi, siapa lagi dulu yang berdakwah itu? Kalau yang tidak ada yang menyebarkan Islam itu terus kemudian bagaimana nasib agama Islam itu? Termasuk kita ini ya dari Nabi, kemudian sahabat Nabi, ya kemudian pada ulama-ulama berikutnya yang kemudian sampai masuk ke wilayah tanah pertama yaitu Aceh. Makanya Aceh itu disebut dengan Serabi Makkah. Pertama kali titik itu yang diinjak oleh para penyebar Islam sampai kepada kita di tanah Jawa. Ulama-ulama yang jumlahnya 9 yang terkenal itu, yaitu Wali Songo, itulah yang kemudian terkenal. Ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, ya semuanya itu penyebar Islam. Dan itu adalah berasal dari Makkah, sumbernya Islam pada waktu itu. Nah, bagaimana usaha Umar itu? Futuhat al-Islamiyah itu kemudian disebutkan di sini bahwa Umar itu tidak mampu untuk mengawasi semuanya. Maka Umar lalu membentuklah wilayah-wilayah, namanya provinsi yang sekarang itu. Seperti kita ini, provinsi kita ini ada gubernurnya. Di dalam sejarah ada beberapa sumber. Pertama, provinsi Syria dengan gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Provinsi Hijaz itu dengan gubernur
Nafi bin Abu Haris. Provinsi ketiga yaitu Iran dengan gubernur Abu Musa bin Ash'ari. Provinsi Irak dengan gubernur Mughirah bin Syu'bah. Dan yang kelima provinsi Mesir dengan gubernur Amr bin As. Serta yang keenam provinsi Palestina dengan gubernur Alqamah bin Majas. Yang ketujuh provinsi Mesopotamia dengan gubernur Umar bin Sa'id. Dan yang kedelapan adalah provinsi Syria Utara dan Asia Kecil dengan gubernur Khalid bin Walid. Khalid bin Walid inilah panglima perang di zaman Nabi maupun sahabat yang banyak memenangkan perang dengan sukses dan gilang gemilang. Nah, dari wilayah-wilayah ini tadi ibu-ibu, saya kan ceritakan tadi di mana sih kira-kira menakjubkan. Karena kita kan kalau batu itu kan tidak mungkin. Sekarang kita pakai eskavator, pakai paku bumi yang kita untuk bangunan raksasa itu kan ke bawahnya kan pakai itu kan, yang alatnya besar itu loh. Nah, gitu kan. Yang ada alat berat seperti traktor yang bisa untuk mengangkat benda berat. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi waktu itu kan nggak ada. Subhanallah, ternyata di zaman dahulu sudah terjadi itu. Nah, ini ini layar masuk. Jadi itu juru kuncinya, bukakan pintu. Terus saya tanya sama dia, ini apa? Ini kan gambarnya nih, juru kuncinya ya. Nah, jadi juru kunci inilah yang membukakan setelah kami sholat. Jadi di atasnya ada masjid juga untuk momentum bahwa ini menunjukkan di atasnya itu juga memang sudah ada masjid yang dibangun. Nah, coba lanjutkan ayatnya, Mas. awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Baca terjemahannya biar ibu mengerti. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu Ya. berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya. Ya Tuhan kami, Dengarkan doanya. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Yang diminta adalah pertama rahmah, yang kedua adalah huda, ya, hidayah. Betul? Nah, kenapa kok harus rahmah dan hidayah? Karena mereka itu adalah berdakwah untuk mengajak raja Romawi untuk beriman, tapi kemudian dikejar-kejar, dilempari, termasuk kakinya Ar-Rakim tadi, kakinya anjing tadi itu terluka sehingga jalannya pincang. Mereka pun juga ada yang dikabarkan terluka, sehingga mereka harus berlindung ke tempat mana yang kira-kira selamat, safety. Kalau rumah-rumah pasti akan ketahuan. Kalau di balik pohon apalagi, ya. Atau kalau di pasar, ya pasti ketemu. Apalagi di tempat keramaian. Nah, akhirnya mereka harus ke arah gunung. Jadi dulu-dulu itu kenapa kok Nabi Muhammad ke Gua Hiro? Itu gunung Jabal Nur namanya. Kalau waktu
hijrah. Kenapa kok ke Gua Tur, Jabal Tur? Ya karena daerah yang sulit dijangkau itu adalah di ketinggian. Jadi besok-besok kalau pulang nih, kalau ada apa-apa naik aja ke Jabal Bromo, ya, Jabal Semeru. Termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Masih ingat kan? Ini masuk daerah Gunung Judi, itu gunungan Mesopotamia. Itu tuh naik namanya Gunung Judi. Gunung yang paling tinggi di daerah itu. Ternyata airnya itu naiknya itu melampaui gunungnya. Berarti banjir kayak apa yang bisa melampaui gunungnya? Ketinggiannya berapa Jabal Bromo itu? Harus tahu. Jadi kalau air itu sudah di atas permukaan, di atas permukaan masih ada lagi di atasnya lagi, di atasnya gurun, kalau kita pasir ya gurun, bukit, di atasnya bukit apa? Berbunga. Dulu kan apa sama lagunya Bukit Berbunga? Ya, atasnya lagi. Kalau kita ini kan lempar jumroh itu kan ula, wusto, akobah. Akobah itu atasnya lagi. Nah itu kan udah paling tinggi. Nah kalau udah air paling tinggi, lah siapa yang di bawahnya lagi? Nggak ada kan? Ya nggak ada, berarti tenggelam semua kan? Nah coba. Berarti banjirnya di zaman Nabi Nuh itu adalah banjir yang tertinggi dan airnya terdalam dalam sejarah. Gitu ngukurnya itu begitu. Jadi dilihat ketinggian gunung itu berapa kaki, kemudian berapa kaki itu berarti ikut feet ya. 1 feet berapa meter? Jangan bayangkan berapa kaki itu sikil itu dijuejer. Jadi di pesawat itu kalau saya naik kan, ini saya itu di 40.000 feet, 40.000 kaki, berarti sikilnya dijuejer sama ukur sikile sopo. Ya gitu ya. Nah, lanjut Mas. Jadi mereka berdoa di gua itu, berdoa supaya dikasih kasih sayang karena gua itu tempatnya gelap. Nah, tapi di sini ada lubang Allah ciptakan nih sebelah kanannya nih. Ini kan, jadi kalau saya dimensikan, dalamnya itu begini, ya, dalamnya itu begini, belok kanan. Kalau yang belok kiri sama. Kenapa kok berbentuk begini? Ya ini makamnya. Ya, ini makamnya. Baginya gini. Ya. Nah, 3 ya. 4 satunya di bawah. Jadi ini di sini 4, di sini 3. Anjingnya di mana? Anjingnya di bawahnya ini. Jadi bawahnya ini, masjid ini, itu adalah makamnya. Ini pintunya. Nah, jadi ke kanan langsung seperti ini, rongganya ini. Nah, seperti itu. Lanjut Mas, ayatnya. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Artinya, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. nah, jadi telinganya ditutup. Maksudnya pendengarannya itu dihilangkan, walaupun masih punya telinga. Ya, kenapa? Supaya dia tidak mendengar lagi apa yang ada, peristiwa-peristiwa di luar, sehingga tidak menakutkan. Karena dia under pressure, dalam kondisi tertekan. Kalau orang kondisi tertekan itu yang terbaik adalah tutup telinga.
Nah, jadi ibu-ibu kalau lagi kondisi tertekan sama suami, Tutup telinganya ditutupi. coba perhatikan kalau kita pada lagi hujan, terus deras, kemudian menerpa rumah kita, campur dengan angin ribut, ditambahi beledek. Apa yang dilakukan? Iya, tutup telinga terus berada di bawah dipan atau meja. Saking takutnya. Nah, jadi orang kalau takut itu adalah ciri-cirinya lewat telinga. Kalau matanya terpejam aja selesai. Tapi telinga ini itu lebih menakutkan. Kan kalau orang marah, tutup telinganya kan nggak dengar, paling memang udah. Kalau wong muring-muring itu, lek kuping ditutup, kan nggak krungu deh ngomong apa. Bahkan kate meso, bahkan kate ngomong apa, kan nggak krungu. Ngene tutup kono. Ambek salah ngono ya. Engko lak wong tambah muring-muring. Ojo ditutupi kupingmu. Jangan krungu apa aku ngomong. Nah, jadi gitu ya. Terus, Mas. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Artinya Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. ya, nah mereka kan dikira cuman pokoknya tidur itu kan sejam 2 jam, leyeh-leyeh gitu kan. Jadi ditidurkan. Nah, karena ditidurkan terus gimana? Gimana Mas terus Mas? نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Nah, Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. nah tuh. Jadi tidak sembarang pemuda maksudnya. Jadi kalau pemuda itu beriman dibandingkan orang tua yang beriman, masih lebih baik pemuda. Kenapa? Pemuda itu kan umurnya masih panjang, kesempatannya masih banyak. Mau dia berfoya-foya, mau hura-hura masih ada. Tapi kalau orang tua itu kan umurnya sudah pendek, sudah dekat sama tanah, sudah bau Tanah. ya bau kayu putih barang. Ya, opoy minyak opoy pokoknya sabune wong tua itu yang ngono itu. Mulai teko lek masak dulu pakai minyak gas. Mambu berarti mambu gas. Hari ngono masak pakai minyak kletik. Kelapa itu jadi kletik jadi sing apa sing ireng-ireng ku? Jadi jelantah, wis mampu jelantah. Mare ngono minyak apa meneh masuk angin. Kayu putih. Mare ngono apa balsem lah. Jadi gitu ya. Nah, kita perhatikan itu kata Mas tadi. Ternyata memang itu perjalanan orang mendapatkan petunjuk dan mengajak orang supaya dapat petunjuk. Nah, kalau orang itu misalnya kita melihat situasi seperti itu, memang tantangannya berat karena nggak semua orang bisa menerima. Nah, ini yang saya gambarkan di atas tadi, ada tiangnya. Mas, lanjut Mas bacaannya Mas. Di atas itu memang ada masjid. Berarti mereka sudah diperintahkan untuk sholat, gitu ya. Jadi nabi-nabi dan rasul terdahulu itu sebenarnya sudah ada perintah sholatnya. Termasuk Nabi Isa coba. Nabi Isa itu yang benar itu sholat loh ya. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ya. Ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
aku tuh diberikan wasiat supaya aku itu menunaikan sholat dan membayar zakat. Jadi Nabi Isa itu juga sholat seperti kita sholat, tapi sholat kita lebih sempurna. Jadi kalau ada pengikutnya Nabi Isa, mestinya ya. Nah terus Mas, وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ya artinya Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. ya, keimanan itu yang penting. Maka nabi-nabi terdahulu kalau mengingatkan anaknya, kalau bertanya pada anaknya, tanya apa Bu? Yang di luar. Yang di luar. Tanya apa? Apa yang bersembah? Oh, jangan cerita liarnya. Ini cerita, kono ya cerita. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa yang bersembah? Mata abudu namim ba'di. Nanti kalau bapak ibumu tidak ada lagi, sudah meninggal, kamu mau menyembah siapa? Kalau kita kebanyakan tanyanya tak kulu namim ba'di. Kalau bapak ibu tidak ada, kamu makan apa? Jadi perbedaan pertanyaan menyembah siapa dan makan apa itu udah kelihatan orang tuh mikirin apa. Lah kalau Ashabul Kahfi dalam posisi terjepit begitu, dia masih mengatakan Tuhan kami itu Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah tetap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, nggak ada Tuhan lain. Nah kata-kata itu yang dipegang. Maka itulah kalau berhadapan dengan penguasa, ya jangan takut. Itu. Kalau benar jangan takut. Biar mati ya enggak apa-apa. Tirulah itu Ashabul Kahfi. Kalau perlu pergi ke gua beneran ya enggak apa-apa. Ya misalnya ini nanti 2024 nih gegeran. Ya ayo kabeh nang gua kabeh. Mulai sekarang ya di tracing ya gua-gua mana yang di sekitar Antasari ya. Kalau di Jakarta tuh banyak gua. Lulu gua. Orang. Ya, gara-gara lu gue jadi gua. Jadi maksudnya tempat berlindung. Walaupun Allah itu memang tempat berlindung, tapi kita perlu ikhtiar tempatnya kira-kira di mana yang strategis. Jadi gua itu adalah strategis ya. Strategis. Gua Sur itu strategis. Gua Hira itu strategis. Ya. Jadi pemilihan tempat Nabi dan Rasul itu semuanya Allah yang membimbing. Tidak mungkin tempat berlindungnya itu salah. Tidak mungkin. Kalau Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil, itu tempat berlindung. Sungainya diberitahu, Nil, ojo banter-banter. Iki bayi, kudu sembarang bayi. Nah sekarang niru seperti Nabi Musa, punya anak dikentir nona kali, yang kedelap mati karena sungai berantasnya nggak diingatkan. Ya, sini kenyek no kita bae yo, kainan yang ada iku mau. Jadi
kalau Allah yang takdirkan itu selamat. Makanya yakinlah kalau kita berlindung hanya kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau 13 surat. Kalau yang satu surat At-Taubah, A'udzu billahi min adzabin nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbari al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Itu ta'awudz untuk surat At-Taubah. Makanya kalau taubah jangan pakai basmalah. Ya, ta'awudznya gitu. Aku mohon kepada Allah berlindung dari azab neraka, dari kejahatan orang kafir, dari kemarahan Allah. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang yang beriman. Apa ya? Mulai lagi. A'udzubillahi. Ayo. Min adzabin nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbari al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nah, itu harus apa kalau baca surat At-Taubah. Nah, di dalam Al-Kahfi ini tadi dilanjutkan bahwa dia tetap berdoa. Jadi ketika berlindung di gua itu tetap berdoa. Jadi jangan lupa kalau kita menghadapi kebenarannya, kemudian kebenaran itu diputar balikan faktanya di YouTube, ya, di Instagram, ya, di WA. WA itu sering kacau tuh, apalagi grup-grup itu kan. Isinya opo itu. Kita ini dulu mulai toko TK sampai perguruan tinggi sampai S3, grupe wakeh, turun grupe tonggo meneh, grupe sing masak-masak, grupe arisan, grupe haji umroh, grupe kantor, grupe pensiunan, grupe goes barang, grupe campure wong utang-utangan. Mas lanjut Mas. Artinya mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Nah, ada sultan atau pemimpin yang suka bohong. Makanya ada yang digambarkan dengan patung Pinocchio. Kenapa cerita Pinocchio? Karena Pinocchio itu kalau nengeri bohongnya itu gampang. Nah, coba dilihatin hidung-hidungnya. Kan jangan terlalu seneng ya kalau hidungnya mancung tuh. Jangan-jangan tuh Pinocchio. Ibu bersyukurlah kalau yang pesek-pesek itu lah, gitu ya. Lanjut Mas. Jadi itu tadi cerita tentang kebohongan. Jadi ada di balik kebohongan. Lanjut. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah,
maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nah. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Jadi berlindung itu ternyata membutuhkan petunjuk. Ya. Kenapa? Ya karena biar kita tahu. Berlindung kalau orang Yahudi itu di pohon zakum. Pohonnya berduri. Nanti sampai di neraka juga mereka akan tetap tuh di balik pohon itu. Pohonnya pohon berduri. Tapi kalau Nabi dan Rasul kebanyakan mereka di gua karena dia bisa bertahan di situ lama, gitu ya. Coba bayangin kalau umurnya 309 tahun. Lanjut Mas. 309 tahun loh tidurnya. Bukan 300 tahun, 309 tahun. Coba ibu-ibu tidur yang lama, wogel Mas. Betul Mas? وترى الشمس إذا طلعت. Nah, terus? Ya terus. وترى الشمس إذا طلعت تزال عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Jadi yamin kanannya tadi ternyata itu adalah ada lubangnya Bu. Jadi ketika saya masuk tadi tak tunjukin ya. Kan saya bilang ke kanannya tadi kan. Ke kanannya itu ternyata ada lubangnya sebelah kanan nih. Jadi yang saya katakan di sini tadi ya. Jadi kita masuk nih. Nah, ini masuk ya. Yang saya masuk tadi. Nah, yang syuting sebelah kanan coba perhatikan. Ini ada mihrabnya. Nah, kanannya ini ya. Itu ada lubangnya di sini. Ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari di sini guru syamsi itu juga ada mataharinya. Jadi di waktu pagi dia dapat matahari, di kala sore dapat matahari. Kalau pagi paling tidak dapat vitamin D ya, untuk menguatkan mereka, karena kalau tidak kena matahari sama sekali, dalam posisi tidur itu dapat kena matahari. Jadi ini pentingnya kalau Bapak Ibu kalau tidur itu kalau bisa dekat jendela itu matahari tetap menerpa kita. Jangan rumah itu gelap sama sekali, tidak ada ventilasinya, tidak ada jendelanya, tidak ada pencahayaannya. Itu nanti lebih buruk daripada gua Ashabul Kahfi. Jadi sebenarnya Ashabul Kahfi aja ada tempatnya cahaya. Masa rumah kita nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada angin yang masuk. Nah itu juga mempengaruhi tingkat kesehatan. Kenapa mereka 309 hari tahun itu bisa bertahan? Karena mataharinya tetap masuk. Nggak bisa kita dilepaskan dari matahari. Ya, kalau orang kekurangan sinar matahari, kekurangan vitamin D, itu berbahaya. Maka kalau bayi yang baru lahir, dokter mesti ngomong langsung keluar. Namanya Dede ya. Jadi dengan matahari itu dia tidak kuning kulitnya. Di dalam ini soalnya sudah 9 bulan 10 hari, dia udah gelap. Seperti di dalam gua. Makanya begitu dia keluar, mataharilah pertama yang harus menyambut dia. Kalau tidak, bayi itu harus masuk ke inkubator. Allah membuat kita ini langit dan bumi ini seperti inkubator raksasa.
yang tidak ada duanya dimanapun. Kalau mau ke bulan atau ke planet lain, ya ibu bapak tidak akan bisa kena. Tapi dengan kita di bumi, subhanallah, itulah yang menakjubkan untuk tempat perlindungan Ashabul Kahfi ternyata masih dapat tenaga surya. Lanjut. Nah, وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling dari mereka, melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. ya, jadi ini tempatnya anjingnya yang duduk membentang tadi ya. Jadi ada di luar itu ada bekasnya yang prasastisnya tetap diabadikan, termasuk yang di dalamnya tadi. Nah, jadi bentangannya itu kelihatan. Dodoknya anjing itu gimana sih? Oh, itu dirokok. Ya kan? Nah, jadi itu cocok gitu loh sama yang ada dalam Al-Quran itu, kok iso cocok gitu loh. Cara ngecek kitab itu betul-betul suci itu kan gitu kan? Nggak ada yang bertentangan dengan kenyataan. Pernyataan nggak akan bertentangan dengan kenyataan. Ya itu. Lanjut Mas. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ya, waliyatalatuf itu pertengahan Al-Quran. Maka berbuatlah lemah lembut. Ya, di situ intinya bahwa bagaimana proses yang tadi itu, ya, mereka dibolak-balikkan. Kalau kita kan alihan istilahnya ya. Kan kalau telentang saja kan capek tuh punggungnya, dia miring ke kanan, nah itu miring ke kiri, gitu kan? Atau tengkurap, terus begitu beralih itu 309 tahun. Lanjut Mas, langsung terjemahan. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparikanmu dengan batu. Nah, jadi ini disembunyikan nih, rahasia nih, the secret place, ya. Oleh Allah itu disembunyikan di antara sekian gua itu, disembunyikan nih Kahfi. Kalau Allah melindungi Nabi dengan Abu Bakar waktu hijrah, kan dengan apa? Sarang laba-laba dan burung dara yang sedang bertelur. Terus yang menghapus jejaknya sahabat Nabi juga. Nah, terus lanjut. Atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, lanjut.
Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, jadikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Nah, terakhir tuh masjidah. Ya. Kalimat terakhir apa tadi Mas? Masjidah. Sebelumnya? Alaihim masjidah. Nah, inilah yang dimaksud di ayat itu. Di ayat berapa itu? Ayat ke-21. Ya, terus lanjut. Terjemahannya? Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3. Nah, jumlah mereka 3. Yang Terus keempat adalah anjingnya. Anjingnya keempat. Terus Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Keenam jarak anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang baik. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. Ya, jadi ada yang mengatakan 3, ya. Mengatakan 5, ya. Mengatakan 7, ya. Tapi anjingnya tetap 1. Nah, itulah namanya perbedaan. Ya, kadang orang melihat 3 pemuda tadi, yang dilihat 3 sama anjing. Kadang ada yang melihat 5 berjalan 1 anjing. Kadang melihat ada yang 7 jalan 1 anjing. Itu maksudnya ya. Tapi Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lamu bi'izzatihi. Jadi kalau kita berbeda pendapat, jangan bertengkar, karena Allah maha mengetahui. Lanjut. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, Nah. aku pasti melakukan itu besok pagi. Nah, jangan memastikan, tapi jawablah insyaallah. Betul. Lanjut. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah, terus. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, 300 ditambah 9. 300 mi'ah wa tis'ah. Jadi ada tis'ahnya, ada 9-nya. Kenapa? Hitungannya kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Kalau Hijriah itu umurnya berapa? 29 atau 30. Kalau Masehi 28. Iya, 29, 30 atau 31. Nah, umurnya sedikit. Terus, Mas, terakhir. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua miliknya. Semua yang tersembunyi di langit dan bumi, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ya, itu terakhir ya. 26. Nah, terakhir 27. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi perjalanan saya ke Yordania mudah-mudahan membuat kita semakin semangat untuk mengajak orang lain selalu beriman kepada Allah, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi kalau kita mengingatkan orang harus sabar. Ada orang yang ingin mendengarkan, ada yang tidak ingin mendengarkan.
Ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid. Ada yang senden, ada yang enggak. Semuanya harus sabar. Itulah kita caranya menghadapi orang. Anas ajnas. Manusia itu berjenis-jenis sifat dan perilakunya. Nanti kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal dan perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Detik ke titik Allah ketara utawa Allah yobet. Yang itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan perjalanan ini semoga menginspirasi Bapak Ibu semua supaya lebih semangat lagi untuk mendidik anak cucunya menjadi anak yang saleh dan salihah. Semoga bisa sekolah di Jordan dengan beasiswa full sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka